Oke, minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan the traditional image of science, gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam image ini tampak bahwa dari riset problem, kemudian kita melakukan kajian terhadap teori-teori, lalu kemudian kita merumuskan hipotesis. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang kajian pustaka. Kajian pustaka atau landasan teori itu sebenarnya berupa explanation, berupa penjelasan. Nah, penjelasan itu bisa saja berasal dari teori-teori yang sudah mapan atau grand teori, bisa dari hasil riset-riset empiris sebelumnya, dan bisa juga dari make sense, akal sehat, logika. Dan ketiga inilah yang kita sebut sebagai pustaka. Nah, dari sini kemudian kita merumuskan hipotesis. Sekarang mari kita bahas apa itu hipotesis. Hipotesis, kalau kita lihat dari pengertiannya, hipo itu berarti lemah, tesis itu berarti pernyataan. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan yang sifatnya masih lemah. Tapi secara umum orang sering bilang hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang paling mungkin berdasarkan teori. Jadi teori yang dimaksud tadi ya tiga itu tadi. Grand theory, empirical theory, dan make sense. Nah, ciri-ciri hipotesis itu satu bersifat deklaratif. Berupa pernyataan. Yang kedua, hubungannya itu bisa saja menyatakan hubungan komparasi. Misalnya, kinerja pegawai laki-laki berbeda dengan kinerja pegawai perempuan. Itu komparasi. Bisa juga berupa korelasi. Atau bisa juga berupa kausalitas. Nah, kemudian yang ketiga, dia bersifat tentatif. Jadi tentatif itu artinya masih sangat sementara. Bisa saja terbukti, bisa saja tidak terbukti. Jadi tergantung pada bukti empirisnya, tergantung pada data empiris. Apakah data itu mensupport atau tidak. Dan yang ketiga, itu bersifat testable. Artinya, variabel-variabel yang kita hipotesiskan itu memang bisa diobservasi dan bisa diukur. Makanya hipotesis itu merupakan hubungan antar variabel. Karena variabel itu adalah sesuatu yang sudah terukur. Nah, dasar-dasar perumusan hipotesis itu tadi sudah saya sampaikan, satu teori atau grand teori, gabungan proposisi atau konsep dari beberapa teori. Jadi bisa saja ketika kita merumuskan satu hipotesis itu berbasis pada lebih dari satu teori. Bisa saja generalisasi dari fakta empiris, ini yang disebut sebagai kajian penelitian sebelumnya, dan imajinasi atau akal sehat atau dugaan yang bersifat liar dalam tanda petik dari peneliti. Ini dasarnya. Nah, kegunaan hipotesis ini gunanya adalah untuk menyusun atau memilih pendekatan atau desain riset. Jadi desain riset itu sangat ditentukan oleh problem oleh hipotesis, lalu dari hipotesis ini kita menentukan desain penelitian. Karena setiap hipotesis yang berbeda tentu bisa dipecahkan dengan desain yang berbeda. Untuk menentukan atau memilih data yang akan digunakan. Karena data yang kita gunakan harus sesuai dengan hipotesis kita uji. Jadi misalnya apakah ada perbedaan kinerja? Berarti datanya tentang kinerja. Dan yang terakhir menentukan atau memilih metode analisis data. Jadi kalau hipotesis kita berbunyi komparasi ya tentu
kita akan mencari metode analisis data yang bersifat membandingkan, uji beda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara konsep, ini coba saudara perhatikan, di sana ada yang saya beri garis blur gitu ya. Ada yang garisnya jelas. Misalnya konsep A itu kan abstrak gitu ya. Konsep B itu juga abstrak. Konsep Y itu juga abstrak. Nah, kalau konsep ini kita hubungkan, maka hubungan dua konsep ini disebut proposisi. Nah, kalau konsep ini kemudian kita operasionalisasikan sampai bisa diukur, maka disebut variabel. Kalau variabel itu dua variabel atau lebih kita hubungkan, maka hubungan ini disebut hipotesis. Jadi perbedaan antara proposisi dan hipotesis itu seperti itu. Jadi hipotesis itu lebih rendah levelnya dibandingkan dengan proposisi. Karena proposisi itu merupakan hubungan konsep dengan konsep. Nah, yang kita uji adalah yang hipotesis. Caranya menguji dengan menggunakan data empiris. Jadi ketika data sudah kita kumpulkan, lalu kita olah, kita analisis, alat analisisnya tergantung pada jenis hipotesisnya. Gitu kira-kira. Nah, kemudian ini contoh. Misalnya di sini ada konsep tentang kemampuan berbahasa Indonesia. Ada konsep kemampuan berbahasa Inggris. Kalau ini kita hubungkan, ini disebut proposisi. Kemampuan berbahasa Indonesia itu nggak bisa diukur. Jadi yang bisa diukur adalah ukurannya itulah nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris. Itu yang variabel. Karena nilainya itu bisa bervariasi antar orang. Jadi kalau nilai bahasa Indonesia kita hubungkan dengan nilai bahasa Inggris, atau dengan kata lain, misalnya kalau kita tarik dari masalah, apakah nilai bahasa Indonesia berpengaruh pada nilai bahasa Inggris? Lalu kita buat jawaban, semakin baik nilai bahasa Indonesia, maka semakin baik nilai bahasa Inggris. Ini namanya hipotesis. Tapi kalau yang di atas itu, kemampuan berbahasa Indonesia menentukan kemampuan berbahasa Inggris. Ini kan abstrak. Tapi kalau sudah nilai bahasa Indonesia jelas. Nilainya mulai dari 0 sampai 100. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau model hipotesis seperti ini, itu berarti korelasi. Jadi bahwa nilai bahasa Indonesia berkorelasi dengan nilai bahasa Inggris. Ini disebut dengan hipotesis. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari proposisi, kemudian contoh dari hipotesis. Ini yang sebelah kiri adalah pernyataan-pernyataan yang mencerminkan proposisi. Tingkat pengetahuan agama seseorang menentukan sikap keseharian hidupnya di masyarakat. Itu proposisi. Lalu hipotesisnya gimana? Semakin tinggi tingkat pengetahuan agama seseorang, semakin baik sikap hidup sehari-hari di masyarakat. Kepemimpinan CEO menentukan kinerja perusahaan. Itu proposisi. Semakin baik kepemimpinan CEO, semakin tinggi kinerja perusahaan. Itu hipotesis. Apakah betul seperti itu? Belum tentu. Harus kita cari data empiris. Lalu kita uji. Benar nggak? Semakin baik kepemimpinan CEO akan semakin tinggi kinerja perusahaan. Proses migrasi tenaga kerja ditentukan oleh perbedaan upah. Jadi kalau misalnya di Surabaya gajinya 4 juta per bulan, di Jakarta 10 juta per bulan, maka ada kemungkinan orang akan pindah ke Jakarta. Itu proposisi. Nah, sekarang hipotesisnya gimana? Semakin tinggi tingkat upah, semakin besar peluang mereka untuk bermigrasi. Oke, dan seterusnya. Jadi saya kira saudara bisa membaca
poin-poin itu sehingga bisa membedakan mana proposisi, mana hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, kita merumuskan hipotesis, kemudian dibuktikan secara empiris. Tapi dalam penelitian kualitatif, yang dasar penalarannya induktif, itu dia merumuskan proposisi untuk menjelaskan fakta empiris. Beda ya. Hipotesis, yang dasar penalarannya deduktif, itu merumuskan hipotesis, diuji secara empiris. Kalau induktif, merumuskan proposisi untuk menjelaskan data empiris. Gitu. Jadi dalam double loop of thinking itu seperti itu. Deduktif, induktif. Nah kemudian ini contoh. Saya ingin memberikan contoh pada saudara urutan dari manajemen problem, riset question, hipotesis. Oke, misalnya di sini manajemen problemnya adalah, ini masih nyambung dengan materi sebelumnya, di video-video sebelumnya, bed occupation rate, itu BOR ya, ini kasus rumah sakit, itu rendah. Itu manajemen problem. Jadi ketika BOR itu rendah, berarti ada masalah bagi manajemen. Lalu riset problemnya apa? Riset problemnya adalah mengapa BOR rendah? Atau faktor-faktor apa, misalnya X gitu ya, yang memengaruhi permintaan jasa rumah sakit. Itu riset problem. Tahu bedanya ya? Manajemen problem, riset problem. Dari riset problem ini kemudian kita merumuskan riset question. Jadi tadi pertanyaannya apa problemnya? Faktor-faktor apa yang memengaruhi permintaan jasa rumah sakit? Riset questionnya misalnya apakah X1 berpengaruh pada Y? Jadi kalau faktor-faktor itu tadi X dan permintaan jasa rumah sakit itu Y, maka apakah X1 berpengaruh pada Y? Apakah X2 berpengaruh pada Y? Apakah X3 berpengaruh pada Y? Sampai seberapa banyak saudara mengidentifikasi faktor-faktor yang kira-kira kemungkinan berpengaruh terhadap permintaan jasa rumah sakit. Gitu ya. Nah, X itu tentu bersifat dummy ini. Saudara bisa mengganti dengan variabel-variabel yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita merumuskan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, kita tadi harus melakukan kajian terhadap teori. Dari teori itu kita merumuskan hipotesis. Nah, apa hipotesisnya? Tergantung pada teori yang saudara pakai. Misalnya, dalam kasus ini, teori yang saya pakai adalah teori teori 7P dari Payne. Menurut Payne, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan terhadap satu barang atau produk itu ada 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, process, provision. Itu menurut Payne. Dengan demikian hipotesisnya lalu bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap permintaan jasa rumah sakit. Tentu produk yang dimaksud di sini adalah jasa layanan. Lalu kemudian tingkat harga berpengaruh pada permintaan jasa rumah sakit. Kualitas promosi berpengaruh pada permintaan jasa rumah sakit. Dan PP yang lainnya. Itu hipotesis. Kalau kita menggunakan teori yang lain, hipotesisnya bisa berbeda. Misalnya, sekarang saya pakai teori McKinsey. McKinsey itu terkenal dengan teori 7S. Yaitu share of value, strategy, structure, system, staff, skill, dan style. Jadi menurut teori McKinsey ini, maka rumusan hipotesis saya adalah share of value berpengaruh terhadap permintaan jasa rumah sakit. Strategi berpengaruh pada permintaan jasa rumah sakit.
Sistem berpengaruh pada permintaan jasa rumah sakit. Kualitas staf berpengaruh terhadap permintaan jasa rumah sakit. Keterampilan staf berpengaruh pada permintaan jasa rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi hipotesis itu harus ada dasar teoriknya. Nah, sedangkan apakah ini berpengaruh positif apa negatif, itu kita lihat di riset sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya temuannya kayak apa. Lalu saudara punya keyakinan apa. Jadi dengan demikian, saudara bisa mengatakan semakin tinggi skill karyawan, maka semakin banyak permintaan terhadap jasa rumah sakit. Berarti itu positif. Dan seterusnya. Nah, jenis-jenis hipotesis itu ada levelnya. Yang pertama ada yang disebut dengan hipotesis null atau null form hypothesis. Yang kedua, empirical hypothesis. Dan yang ketiga, explorative hypothesis. Null form hypothesis itu adalah hipotesis falsifikasi. Jadi hipotesis yang diajukan dalam rangka memfalsifikasi sebuah teori yang sudah mapan. Jadi kita ingin menguji apakah teori itu masih berlaku atau tidak. Maka peneliti akan mengajukan yang namanya null form hypothesis. Yang kedua, hipotesis empiris. Yaitu hipotesis yang dibangun berdasarkan temuan-temuan dari riset sebelumnya. Nah, hipotesis ini ciri-cirinya adalah menunjukkan arah, ada direction. Apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Lalu yang terakhir, hipotesis eksploratif. Hipotesis yang boleh dikatakan dasar teorinya belum begitu kuat. Sehingga arah hubungannya kita nggak tahu. Jadi pengujiannya 2 ekor. X berpengaruh pada Y. Itu eksploratif. Tapi kalau X berpengaruh positif terhadap Y, berarti itu empiris. Tahu bedanya ya? Jadi kalau hipotesis empiris itu diuji dengan menggunakan 1 ekor, sedangkan eksploratif diuji menggunakan 2 ekor. Jadi positif atau negatif benar semua. Tapi kalau empiris tergantung pada rumusannya. Kalau positif dia akan terbukti kalau temuannya positif. Kalau negatif berarti nggak terbukti. Nah, sedangkan proposisi itu ada 2. Ada proposisi yang bersifat aksioma atau postulat. Jadi proposisi yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Jadi dia merupakan pernyataan yang bersifat dalam bahasa Indonesianya ya jangan dipertanyakan lagi, nanti kualat kamu gitu ya. Jadi sesuatu yang dianggap benar. Aksioma gitu ya. Misalnya perilaku manusia selalu terikat dengan norma sosial. Iya itu tidak perlu dipertanyakan. Jadi mengapa orang Bali perilakunya seperti itu? Ya karena norma sosial di Bali seperti itu. Mengapa orang Madura seperti itu? Karena norma sosial di Madura seperti itu. Jadi benar itu ya. Tetapi aksioma ini bersifat proposisi ini bersifat aksioma, tidak perlu dipertanyakan. Jadi tidak ada riset dari aksioma dari proposisi aksiomatik ini. Yang kedua adalah proposisi yang bersifat teorem. Jadi proposisi ini itu dideduksi dari aksioma dan ini masih terbuka peluang untuk membuktikan. Jadi satu contoh misalnya di sana bunyinya begini. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Ini harus kita terima apa adanya atau kita masih mempertanyakan? Ini bisa kita pertanyakan karena begini. Ada orang melakukan sesuatu tapi bukan karena niatnya. Misalnya dia ingin membela diri. Lalu kemudian ternyata
orang itu meninggal, mati dia. Tapi kita tidak punya niat membunuh, ya. Jadi perilaku saya itu bukan karena niat membunuh dia, tetapi niat saya adalah melindungi diri. Atau bahkan mungkin sebaliknya, niat saya menolong, dorong dia supaya dia tidak ketiban pohon jatuh. Tetapi malah saya dorong malah mati. Jadi niat saya bukan membunuh. Gitu ya. Nah ini perlu dibuktikan ini. Apa benar perilaku itu pengaruh oleh niat. Gitu ya. Oke, ini yang bisa memunculkan penelitian. Gitu ya. Nah itu saya kira materi kita hari ini. Dan tentu saudara bisa memperdalam lagi. Karena apa yang saya sampaikan tadi adalah secara garis besar saja. Detailnya tentu ada di materi. Silakan materinya di-download dan dibaca. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.